Ya, seringkali membuat berita tentang perdukunan, baik di channel ini ataupun di channel kedua Pasukan Netizen. Kali ini pengen juga nih mengutarakan komentarnya terkait pesulap merah versus Gus Samsudin. Sekarang ini paling disorot ini pengacara dukun ya, daripada pesulap merah dan Gus Samsudin. Tapi ada yang menggelitik ataupun ingin buka suara nih, ingin mengomentari ya, apa yang dikatakan oleh orang yang mengaku gurunya pesulap merah, yaitu Bang Awe. Menurut Bang Awe ini, si pesulap merah ini dengan Gus Samsudin ini settingan. Kalian percaya gak sih kalau misalnya yang dilakukan pesulap merah ini versus Gus Samsudin ini settingan? Tidak ya, tidak mungkin settingan. Kenapa? Karena logikanya aja ya, Gus Samsudin sampai menutup padepokannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terlibatnya Kades Rejowinangun sampai viral. Terus warganya juga heboh, lalu hingga menurunkan pengacara. Dan juga Gus Samsudin ini sampai berurusan dengan polisi untuk melaporkan pesulap merah. Jadi tidak mungkin settingan sampai membawa nama daerah, sampai heboh, sampai ke ranah hukum. Kalau disebut settingan kayaknya sih aneh banget ya. Dan Bang Awe ini, menurut si pesulap merah ini, dia ini memang kayaknya mau pansos, dan video itu pun udah diunggah oleh pesulap merah ataupun diperlihatkan video, cuplikan videonya ketika ditanya oleh wartawan. Dan sekarang otomatis benar ya, orang yang si pesulap merah ini maksud pengen pansos ya, sekarang dia berhasil diwawancara oleh wartawan, terus berhasil nih sekarang ada di Rasis Infotainment ya, dia diundang di acara tersebut. Itu artinya dia berhasil pansos ya. Mungkin untuk menjelekkan nama pesulap merah, kita pasti seperti itu kan ya, awalnya dia kan menjelekkan pesulap merah. Jadi intinya pesulap merah ini tidak melakukan settingan dengan Gus Samsudin. Apa yang dilakukannya itu memang edukasi. Pesulap merah juga tidak menyarankan Gus Samsudin ini menutup padepokannya, tapi dia ini hanya ingin melakukan pembuktian. Jika benar ya benar, jika enggak berarti dia benar, gitu kan. Dan sekalipun apa yang dilakukan Gus Samsudin ini misalnya nggak benar gitu, ternyata itu trik, ya pesulap merah nggak apa-apa gitu, dan tidak akan menutup juga. Dan untuk hasil itu tinggal semua pasien-pasien Gus Samsudin mempercayainya lagi atau tidak, itu kan begitu. Jadi sekarang apa yang dilakukan pesulap merah ini tidak mungkin settingan ya. Jadi benar apa yang dilakukan pesulap merah ini, dan apa yang dikatakan pesulap merah ini, Bang Awe ini yang mengaku gurunya ini ternyata benar-benar berhasil pansos. Sekarang dia sudah diundang acara-acara. Nah, sekarang ini yang paling disorot ini sebenarnya sih pengacara dukun ya, daripada pesulap merah dan juga Gus Samsudin. Sekarang pemberitaan Gus Samsudin agak jarang nih, kalau kalian nonton channel-channel YouTube itu agak-agak jarang. Sekarang lebih condong ke pengacara dukun dan pesulap merah. Bahkan pesulap merah masih agak kalah nih dari penelusuran YouTube-nya ya. Kalau saya sering membuat berita tentang perdukunan ini, itu yang paling rating tinggi dalam penelusuran YouTube ya pencarian pengacara dukun. Karena apa yang dikatakan pengacara dukun ini seakan-akan kontroversial, tapi ada lucunya juga, ada menghiburnya juga. Karena apa yang dikatakan ini selalu aneh dan berubah-ubah. Waktu itu dia setelah podcast di Atta Halilintar, dia ini memuji Atta Halilintar karena bayarannya ini enggak receh. Mungkin dia menyindir Dr. Charlie ataupun Denis Karista ya, katanya bayarannya lumayan lah, enggak receh. Dan sekarang dia justru melaporkan Atta Halilintar dikarenakan podcast bersama dirinya ini dihapus. Dia ini pengacara dukun ini tidak terima kalau podcastnya tersebut untuk diketahui semua masyarakat Indonesia ini dihapus. Setelah Gus Miftah dengan Atta Halilintar ini berbicara mengenai perdukunan, otomatis dihapus lah. Entah ini setelah Gus Miftah podcast dengan Atta Halilintar atau sebelumnya memang dihapus, saya tidak terlihat secara detail hal itu ya. Tapi yang pasti dihapus, dan pengacara dukun ini kecewa dengan penghapusan video tersebut. Sebenarnya kalau kita lihat ya, dari dihapusnya video pengacara dukun tersebut di podcast Atta Halilintar, sebenarnya yang rugi ini Atta dia meluangkan banyak waktunya ya ngobrol-ngobrol sama pengacara dukun dan orang-orang yang dia bawa. Terus orang tersebut juga dibayar bintang tamunya, dan sekarang dihapus. Sebenarnya yang rugi Atta.
Jadi ketika si Atta Halilintar ini dilaporkan, menurut saya sih dia tidak akan terkena salah ataupun tidak bisa dikatakan salah, karena tidak ada dasarnya. Dasarnya apa dihapus? Kan itu hak dia punya channel, dia punya konten, dan mau menghapusnya atau tidak itu adalah hak Atta Halilintar. Dan kemarin juga katanya Raffi Ahmad ini akan dilaporkan karena mengaku sultan, tapi setelah beberapa selang kemudian ternyata dia mengatakan tidak mempermasalahkan Raffi Ahmad, karena yang mengatakan Raffi Ahmad sultan adalah netizen, bukan dirinya yang menobatkan sultan. Mungkin kalau si Raffi Ahmad ini mengatakan dirinya sultan, ya dilaporin beneran kayaknya ya. Pengacara dukun ini sekarang ngaku sultan, tapi dia memperlihatkan dokumen-dokumennya ataupun surat-suratnya. Apakah benar dia ini keturunan sultan? Tentunya ini harus ada klarifikasi dari pihak yang mencantumkan namanya dalam surat ataupun berkas tersebut. Dan tentunya orang yang mencantumkan dalam berkas tersebut juga apakah ini orang sah atau enggak. Itu nanti kita lihat ya, kita update lagi beritanya nanti terkait kesultanan pengacara dukun, apakah benar dia ini keturunan sultan atau tidak. Karena dia ini marah banget ya, dia ini marah banget kalau kesultanannya ini, nasab sultannya ini diacak-acak oleh orang lain. Apalagi sekarang ada Ibu Ratna ya, yang pihak dari kesultanan untuk buka suara terkait kesultanan, bahwa apa yang dilakukan pengacara dukun ini dianggap blunder, dan dia marah membantah itu. Bahkan ketika tadi bersama Sandy Tumiwa, dia pun membicarakan tentang kesultanannya, nasabnya. Itu di channel YouTube-nya pengacara dukun ada. Dia punya channel YouTube guys, dia punya channel YouTube. Dia juga suka live pengacara dukun ini ya. Nah, kira-kira menurut netizen bagaimana nih? Pengacara dukun ini kontroversial dan lucu juga. Tapi kalau kita lihat sih pansos ya, sepertinya pengacara dukun ini dari berita-berita sebelumnya yang pernah kita unggah juga, ketika menjadi pengacara Tiara Marlin kan memang dianggap pro dan kontra ataupun kontroversial. Dan alhasil sekarang juga kayak gini, mirip-mirip pengacara FA ya, mirip-mirip pengacara FA. Kayaknya ini lebih parah. Namun intinya apa yang dilakukan pesulap merah sesuai pembahasan kita tadi, anggap oleh yang mengaku gurunya pesulap merah, yaitu Awe, Bang Awe. Dia ini settingan, tidak mungkin, itu tidak masuk logika banget kalau apa yang dilakukan pesulap merah ini settingan. Tapi alhasil dia berhasil ya, dia berhasil pansos, sekarang sudah diwawancara oleh wartawan, bahkan diundang di acara Rasis Infotainment bersama narasumbernya, yang kemarin dianggap dan dianggap oleh para netizen itu settingan, karena dia berhasil ditransfer energi oleh pengacara dukun ketika di acaranya. Kita lihat lagi deh nanti kedepannya seperti apa. Kita akan update berita-berita pengacara dukun ini dan mungkin berita-berita yang lainnya juga ya. Bagaimana komentar kalian tentang pengacara dukun dan pesulap merah yang dikatakan settingan oleh yang mengaku gurunya pesulap merah itu? Silahkan tulis di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.